Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa melalui renungan harian keluarga saat ini. Mari kita memuliakan Tuhan dengan pujian berikut ini. Ku heran juru selamatku, bagiku tersalib, tertumpah darah Rajaku, bagiku yang keji. Pada kayu salib ku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku celik karena iman, dan aku bahagia tetap. Ku heran juru selamatku, bagiku tersalib, tertumpah darah Rajaku, bagiku yang kecil. Pada kayu salib ku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku celik karena iman, dan aku bahagia tetap. Mataku celik karena iman, dan aku bahagia tetap. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu Bapa di surga, sebab penyertaan-Mu itu kami nikmati setiap hari, setiap waktu. Dan kami diberikan kesempatan melalui hari ini untuk beraktivitas dan melakukan kewajiban kami. Biarlah kami mendasari itu dengan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan saat ini. Ada kuasa Roh Kudus Tuhan yang menaungi kami semua, membuat kami mengerti untuk dilakukan dalam kehidupan kami. Ampuni dan kasihani kami Bapa, jika Kau dapati kami melakukan pelanggaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini kita membaca firman Tuhan dalam Injil Yohanes, pasalnya yang keempat, ayat 41 dan 42, demikian tertulis. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Tema renungan kita, percaya Yesus Kristus, juru selamat dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata percaya sangat akrab dalam kehidupan kita. Setiap hari kita mempercayai banyak hal yang kita dengar dan kita lihat. Namun seringkali orang percaya hanya pada suatu kabar atau cerita tanpa mencari tahu terlebih dahulu apakah cerita itu benar atau tidak. Akibatnya banyak orang menjadi korban cerita atau informasi yang keliru. Ada yang menjadi takut karena berita bohong, mengambil keputusan yang salah, bahkan tertipu hingga mengalami kerugian besar dan merugikan banyak pihak. Semua itu terjadi karena mereka percaya sepenuhnya kepada sumber yang belum tentu benar. Berbeda dengan orang-orang Samaria dalam bacaan kita awalnya, mereka mendengar kesaksian perempuan Samaria tentang Yesus. Namun mereka tidak berhenti pada cerita itu. Mereka datang sendiri kepada Yesus, mendengarkan perkataannya dan mengalami perjumpaan dengannya. Dari bagian ini kita belajar bahwa iman yang benar tidak hanya dibangun dari apa yang kita dengar, tetapi dari perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Sehingga dari pembacaan hari ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, biasakan mencari kebenaran sebelum mempercayai suatu cerita atau berita.
orang-orang Samaria tidak langsung menerima atau menolak berita tentang Yesus. Mereka datang sendiri untuk memastikan kebenarannya. Sikap ini perlu kita miliki, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan rohani. Kedua, rendahkan hati menerima firman Tuhan. Kerendahan hati membuat orang-orang Samaria mau mendengar Yesus. Ketika kita membuka hati terhadap firman Tuhan, kita sedang membangun perjumpaan pribadi dengan Kristus. Dari situlah iman kita bertumbuh menjadi dewasa dan kuat. Akhirnya mereka sampai pada pengakuan yang luar biasa. Dialah benar-benar juru selamat dunia. Yesus bukan hanya juru selamat bagi orang Yahudi, tetapi juga bagi orang Samaria. Ini menunjukkan Yesus adalah juru selamat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Sehingga menjadi pesan firman bagi kita yang pertama, biasakan mencari kebenaran agar tidak terjebak pada kabar yang salah. Yang kedua, rendahkanlah hati menerima firman Tuhan agar kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus dan bertumbuh dewasa dalam iman. Sebab hanya hati yang mau diajar oleh firman akan semakin mengenal Yesus dan semakin teguh dalam iman. Yang ketiga, tingkatkan rasa percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Jangan sampai kita lebih percaya kepada dunia dan segala kecanggihannya, kepada harta, kepada jabatan atau kemampuan manusia daripada kepada Kristus. Semua itu dapat membantu kehidupan kita, tetapi tidak dapat memberikan keselamatan. Ingat, hanya Yesus yang sanggup memberikan keselamatan, memberikan hidup yang kekal, dan menjadi pengharapan yang tidak pernah mengecewakan umat manusia. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersukacita dan kami sungguh sangat beruntung karena kami punya Engkau ya Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Ajar kami semakin bijaksana untuk mengalami terus perjumpaan-perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami meluangkan waktu lebih banyak lagi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu dengan membaca firman, membiarkan kehendak Tuhan yang menjadi pusat perhatian kami, dan kami menjadi orang-orang yang bergantung kepada Tuhan dalam doa. Dan sambil terus melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami sekalian sebagai orang percaya. Biar kau dapati benar-benar kami mempercayakan kehidupan bukan kepada dunia, tetapi kepada Tuhan sebagai juru selamat dunia. Semua yang dalam pergumulan sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang dalam pergumulan, Tuhan buka jalan dan tetap berkokoh iman. Kami semua yang dalam berbagai-bagai usaha dan upaya dan kerja keras, biar iklannya diberkati oleh Tuhan. Yang janda, duda, anak-anak yatim piatu terpelihara dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Ini yang menjadi doa kami aminkan bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.